Apakah suara saya cukup jelas, Pak Wiwit? Jelas Kak. Jelas ya. Shalom. Dan pagi ini, saudara, kita mau melanjutkan tentang visi yang kita sudah bahas terus beberapa waktu yang lalu, yaitu menjadi komunitas terang dan garam, yaitu komunitas kerajaan. Nah, saudara, ini penting sekali kita terus-menerus merenungkannya supaya kita benar-benar mendapat pencerahan tentang visi. Ya, kenapa, saudara? Ketika Tuhan Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya mengikuti dia menjadi pemagangnya, saudara, dia langsung memberikan visi ini kepada mereka. Kamulah terang, kamulah garam. Ya, jadi dia bilang kamu, komunitas ini bukan pribadi. Kamu adalah terang. Kamu adalah garam, ya. Nah, dia beri kepada murid-muridnya visi ini di depan ketika dia mengajar mereka khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus tekankan visi ini terus. Nah, saudara, kita juga demikian. Kita harus sampai nangkep visi itu. Nah, ingat saudara, orang yang paling gagal di dunia ini, saudara, adalah orang yang tidak punya visi. Ya, itu orang yang paling gagal. Nah, karena itu kita harus punya visi dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, bagaimana sekarang kita memperoleh visi dan mewujudkan visi itu? Itu yang hari ini, saudara, kita akan belajar. Nah, hari ini kita mau lihat next, ya, bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, saudara, kita mau lihat bagaimana kita, saudara, bisa mendapat visi dan mewujudkan visi itu. Mari kita baca di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita mau baca, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduhanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab ia sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini, saudara, ini kondisi Habakuk, ya. Habakuk hidup pada zaman di mana penjajahan Babilonia. Saudara, kondisi bangsa waktu itu, saudaraku, dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ya, di mana, saudaraku, ketidakadilan, di mana, saudara, banyak kejahatan di masyarakat, ya, di mana, saudaraku, ya, kecelakaan demi kecelakaan, saudara, kuasa kegelapan, saudaraku, menguasai bangsa ini. Dan sangat-sangat sedih, saudara, ya. Dan di dalam kondisi itu, saudara, Habakuk mencari Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan. Nah, saudara, dia dalam keadaan krisis. Dia cari Tuhan. Nah, demikianlah, saudaraku, hari-hari ini. Ya, apa yang kita alami, saudaraku, bukankah ini sedang dalam krisis yang sangat-sangat, saudaraku, mengerikan. Ya, kita belum selesai dengan COVID-19 ini. Lalu kita lihat apa yang terjadi, saudara. Masih akan ada ancaman yang terjadi, saudara. Saudara dalam keadaan krisis. Ya, jadi kita agak mirip seperti kondisi, ya, Habakuk pada waktu itu, saudara. Tapi Habakuk tahu, saudara, di dalam Tuhan ada jawabannya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang saudaraku Habakuk lakukan, ya, sampai dia bisa mendengar
ya suara Tuhan, melihat penglihatan Tuhan, dan sampai saudaraku ya dia mendapatkannya, dan Tuhan juga kasih dia langkah bagaimana mewujudkan visi itu. Nah, mari kita belajar dari Habakuk, saudara. Ada 7 langkah untuk mendapat visi dan mencapainya. Mari kita lihat berikutnya. Nah, kita akan belajar, saudaraku, ya walaupun tidak mendalam, tapi kita akan belajar 7 langkah ini, saudara. Nah, yang pertama, Habakuk, dia, saudaraku, terus-menerus dia berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara, dan dia mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepada dia dan apa yang akan dijawabnya. Nah, pertama, saudara, Habakuk yakin bahwa Allah mempunyai kehendaknya buat dia, buat bangsa Israel, ya, buat saudaraku orang Yahudi. Saudaraku, dia tahu Tuhan punya maksud, ya, untuk dia, saudara, untuk mereka. Nah, saudara-saudara, jadi pertama kita harus punya keyakinan bahwa Allah mempunyai kehendak untuk kita. Saudara-saudara, Tuhan punya kehendak. Ya, nah, waktu COVID-19 terjadi setahun yang lalu, saudara, saya ada di Amerika. Waktu itu, saudara, kan tiba-tiba terjadi COVID-19 itu. Nah, sementara orang, saudaraku, ribut, bingung, ya gereja-gereja bingung. Saya yakin Tuhan, Engkau punya kehendak dalam situasi krisis ini. Saudara, kemudian saya terus baca firman. Saya tahu Tuhan punya kehendak. Nah, saudara, Tuhan bukakan, yaitu saudara, bahwa Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Ada kehendak Tuhan di balik itu, saudara. Ya, Tuhan tunjukkan kepada saya. Nah, kemudian, saudara, saya terus, saudaraku, nggak berhenti di langkah yang pertama, tapi langkah yang kedua, saya berdoa senantiasa untuk mencari kehendak Tuhan atau visi, goalnya Tuhan buat kita apa. Ya, saya terus berdoa seperti Habakuk, saudara. Dia nggak berhenti-berhentinya, saudaraku. Dia terus-terusan, ya, ada di tempat pengintaian. Dia berdiri tegak di menara. Ya, dia mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepada dia. Saudara, jadi Habakuk itu berdoa senantiasa untuk mencari kehendak Tuhan atau visi Tuhan. Nah, saudara, sama waktu itu, saudara, saya terus-menerus, saudaraku, doa, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa terjadi ini, Tuhan? Apa kehendak-Mu? Nah, akhirnya, saudara, setelah saya terus banyak berdoa, saudara, nah, saya alami seperti yang Habakuk alami. Yang ketiga, ya, saudara, akhirnya saya menerima kehendak Tuhan, ya, atau visi goal yang dari Tuhan itu, saudara. Saya dapat, saudara, ya. Nah, Tuhan berkata, saudara, melalui COVID-19 ini, saudara, Tuhan mau bawa gerejanya. Gerejanya digoncang, segala hal digoncang, saudara, supaya tinggal tetap, ya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, tiba-tiba, saudaraku, Tuhan, ya, menunjukkan kemana dia mau bawa gerejanya, saudara. Saya dapat waktu itu, saudara. Nah, Tuhan kasih lihat jelas sekali, saudara. Dia suruh baca firman Tuhan. Ya, ingat, saudara, visi Tuhan hanya kita bisa dapat lewat firman-Nya. Nah, saya baca terus firman Tuhan. Tuhan bilang, ya, kamu baca Kisah Rasul. Saya baca Kisah Rasul, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, Tuhan bilang, ini yang aku mau kamu bawa umat Tuhan mencapainya, yaitu pola gereja mula-mula. Tuhan kasih lihat pola gereja mula-mula. Ya, begitu beda sama pola gereja sekarang ini, saudara.
Ya, jauh sekali. Gereja sekarang telah merosot jauh dari pola gereja mula-mula. Waktu itu, saudara, saya dapat gitu. Toing, wah ini dia. Ini yang Tuhan mau. Saudara, kemudian saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, saya langsung sharing sama pemimpin. Wah, pemimpin meneguhkan, saudara. Penatua-penatua meneguhkan. Ya, kemudian ya waktu itu saudara saya pulang dari Amerika dan saya mulai, Tuhan, gimana mewujudkan ini Tuhan? Nah, saudara, kemudian Tuhan bilang kamu harus share dulu. Saya share, saudaraku. Ya, nah, waktu saya sharing ke beberapa pemimpin, ya. Nah, kemudian ada Pak Mardi waktu itu, saudara. Dia tangkap, dia bilang, Kak, ini jangan cuma jadi visi, kita wujudkan. Kita wujudkan. Nah, waktu itu, saudara, ya, kata kunci Tuhan tunjukkan, waktu Tuhan menggoncangkan segala sesuatu, saudara, ternyata jalan keluarnya adalah ya kita mesti beribadah dengan hormat dan takut akan Dia. Terus kata itu muncul, saudara, ibadah, ibadah. Nah, terus Tuhan suruh saya baca Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Saya baca berulang-ulang. Saya bilang, di Tuhan mau kita untuk mencapai gereja mula-mula ini, kita mesti praktek ibadah sejati dulu. Wah, Tuhan kasih, saudara, visi ini. Nah, kemudian saya bilang, jangan cuman kita tahu, kita wujudkan. Nah, waktu itu, saudara, kita mulai dengan 3 komsel, saudaraku. Ya, 3 komsel. Nah, kita mulai praktekin ibadah sejati itu, saudara. Nah, dalam perjalanan, saudara, waktu praktek, apa yang terjadi, saudara? Kita juga nggak 100% langsung sempurna, ya. Nah, kita ngalamin yang keempat ini, saudara. Tuhan mengoreksi kami. Ya, Tuhan mengoreksi Mardi. Tuhan mengoreksi kita, saudara. Ya, jadi ayat ini, saudara, bagian terakhir dari ayat 1, ya, di dalam Habakuk 2 ini, saudara, dikatakan aku mau mendengar apa yang akan dijawabnya. Ya. Nah, ini, saudara, dalam bahasa Indonesia apa yang akan dijawabnya. Tapi di dalam bahasa Inggris, saudara, juga dalam bahasa Ibraninya, ya, aku hendak mendengar, ya, apa yang dijawabnya Tuhan, bukan atas pengaduanku, tapi apa yang akan dijawabnya pada waktu Dia mengoreksi aku. Pada waktu Dia mengoreksi aku. Ya, when I am corrected. Itu di dalam New King James, saudaraku. Jadi, artinya, saudara, visi Tuhan itu seringkali waktu kita dapat, saudara, kita jangan langsung berpikir, oh, itu udah sempurna, saudara. Kita selalu harus siap dikoreksi oleh Tuhan. Kita harus punya teachable spirit, ya, saudara. Nah, waktu itu, saudara, kemudian Tuhan kasih penyempurnaan visi itu, saudara. Ya, lewat koreksi. Nah, seringkali koreksi itu, saudara, Tuhan lakukan lewat orang-orang yang dekat dengan kita. Pasangan kita, ya, saudara. Atau seseorang bisa kita koreksi. Dan kita mesti bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Ya, waktu itu, waktu jalanin, saudaraku, ibadah sejati, ya, Tuhan kasih lihat. Ya, ini ibadah sejati ini adalah tindakan korporat, bukan tindakan pribadi. Oh iya ya. Terus Tuhan koreksi, makanya dalam ibadah sejati kalian lakukan sama-sama, karunia-karunia mesti mengalir bersama-sama. Nah, Tuhan koreksi, saudara. Kita perbaiki. Nah, waktu kita perbaiki, saudara, wow, itu dahsyat sekali. Ya, makanya, saudara, ya, setelah itu kemudian, saudaraku, Tuhan tunjukkan, ya, saudara, bahwa ternyata, saudara, ya, Tuhan mau kita bangun pola gereja mula-mula yang sangat luar biasa itu, saudara. Nah, akhirnya, saudara,
Ya, saya praktekin langkah yang kelima. Saya dapat betul, saudaraku, visi goal yang Tuhan mau itu. Nah, Tuhan bilang di dalam, saudaraku, ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, poin yang kelima, saudara. Ternyata visi atau goal ya harus dituliskan dengan jelas. Dan bukan cuma dituliskan dengan jelas, dibaca setiap hari. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak saya tulis, saudara. Ya, dalam jurnal-jurnal saya, saudara. Visi yang Tuhan mau kita capai, gereja mula-mula. Saya terus, saudaraku, ya tulis itu, kemudian saudaraku saya baca. Tiap hari, saudaraku, saya terus baca itu, saudara. Nah, saudara punya nggak goal dalam hidup ini? Punya visi nggak? Saudara mesti tuliskan. Ayo sekarang, saudaraku, tuliskan. Ya, jangan gampang lah Pak, ini gampang lah, kapan-kapan aja. Oh, kapan-kapan ya nggak akan terjadi, saudara. Ya, visi kalau tidak ditulis dengan jelas, dibaca tiap hari, nggak akan pernah tercapai. Nah, contohnya visi Yesaya 2. Ini persis, saudaraku, ya, komunitas terang dan garam ini, saudara. Ya, Yesaya 2 itulah visi kita, saudaraku, itulah komunitas terang dan garam. Itulah, saudaraku, komunitas kerajaan Allah. Ya, tapi kita cuma dengar gitu aja, saudara. Nah, kita nggak pernah tuliskan goal itu dengan jelas, ya, dan dibaca setiap hari. Saudara, hanya goal yang dituliskan dengan jelas dan dibaca tiap hari yang akan tercapai. Kemarin waktu saya sharing ini, saudara, ya, ada yang mengingatkan saya. Ya, saudara, saya dengar banyak kesaksian. Ya, orang bilang gini, Pak Edi, masih ingat nggak waktu itu kita diajarin tulis, ya, di dream book kita. Apa yang Tuhan mau kita capai? Tulis tapi. Tahu nggak Pak Edi? Saya dengar kesaksian banyak sekali, saudara. Tahu nggak Pak Edi? Semua yang saya tulis dan yang saya baca tiap hari digenapi dalam hidup saya. Semua yang saya tulis, ya, wow, keren Pak Edi. Ini yang kita mesti lakukan, saudara. Nah, saudara, visi ini kan penting sekali, saudara. Ini visi kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah harus punya visi. Makanya, saudara, tulis visi kerajaan Allah ini dengan jelas. Baca tiap hari, ya. Nah, ini yang Habakuk katakan, saudara. Nah, setelah itu udah selesai. Saudara, setelah saya tulis, setelah saya baca, saudara, ya, waktu itu belum mencapai, saudaraku. Nah, kapan dia akan bisa mencapai visi dan misi itu, visinya Tuhan itu, saudara? Nah, kita lihat, saudara. Habakuk bilang gini, saudara. Sebab, ayat 3, penglihatan itu masih menanti saatnya. Nah, ini dia. Saat apa, saudara? Penglihatan itu nggak langsung, saudaraku, ya bisa saudaraku, dicapai langsung begitu aja, tapi dia menanti saatnya. Ada saatnya. Ya, nah kita belajar dari Abraham, saudara. Lihat, Abraham udah dapat visi Tuhan. Udah jelas visinya, saudara. Tuhan ngomong sama dia jelas banget. Yaitu apa, saudara? Dia akan jadi, saudaraku, ya, bangsa yang besar. Ya, kemudian apa, saudaraku? Segala bangsa akan diberkati melalui Abraham. Ya, saudara, dan dia namanya akan termasur. Ya, orang yang memberkati dia akan diberkati, orang yang mengutuk dia akan terkutuk. Ya, saudaraku, visi ini udah jelas diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tapi masalahnya, saudara, Abraham, saudaraku, ya, kalau dia lihat kenyataannya dia nggak punya anak. Wow, bagaimana dia bisa yakin dia akan mencapai, saudaraku, visi itu? Ya, dia lihat dia nggak punya anak.
Nggak mungkin ini bisa tercapai kalau secara manusia. Nah, dia harus menanti suatu saat. Barulah, saudaraku, visi itu bisa digenapi. Nah, saat apa itu, saudara? Saya sebut ini saat inkubasi. Visi, saudaraku, perlu masa inkubasi. Inkubasi menjadi apa, saudara? Menjadi iman. Nah, itu dia. Ya, seringkali kita dapat visi, saudara, ya, itu kita belum dapat imannya, saudara. Visi bisa didapat, tapi iman mewujudkannya, saudaraku, Abraham belum dapat. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, ini inisiasi Tuhan sendiri, saudara. Ya, maka satu hari Tuhan suruh Abraham, Abraham, keluar dari kemah kamu di siang hari. Dia keluar. Ya, saudara, di padang gurun, kalau kita keluar siang hari, saudara, ya, kita nggak bisa lihat ke atas. Terlalu terang, karena nggak ada awannya di padang gurun, saudara. Terlalu terang, makanya semua orang yang hidup di padang gurun mesti pakai apa, saudaraku? Head covering. Mesti pakai tutup kepala, karena, saudaraku, terlalu panas. Maka kalau orang di padang gurun, dia lihatnya ke bawah terus, saudara. Kalau siang hari, lihat ke bawah. Nah, Tuhan bilang, lihat apa, Abraham? Tuhan, aku cuma lihat pasir. Coba hitung pasir itu, Abraham. Dia hitung. Dia hitung, saudara. Banyak nggak, Abraham? Banyak, Tuhan. Bisa dihitung nggak? Nggak bisa, Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow! Jadi Tuhan lagi ngajar dia apa, saudara? Mengimajinasikan. Ya, mengimajinasikan visi yang dia dapat. Nah, saudara pernah nggak mengimajinasikan visi yang saudara dapat? Nah, itu siang hari. Ya, saudara. Terus malam satu kali Tuhan panggil dia lagi, saudara. Abraham, keluar. Nah, kalau malam, saudara, orang keluar, lihat apa? Kalau di padang pasir, saudara nggak bisa lihat ke bawah. Gelap, nggak ada lampu di situ, saudara. Yang kelihatan justru yang di atas. Langitnya indah sekali kalau di padang gurun itu, saudara. Nggak kayak langit Jakarta, ya, penuh polusi. Sekarang mendingan dikit karena COVID. Nah, ini salah satu kebaikannya. Saudara, di padang pasir, ya, itu indah sekali. Miliaran bintang bisa dilihat, saudara. Nah, Tuhan bilang, Abraham, coba lihat, bisa hitung? Gak bisa, Tuhan. Waduh, banyak sekali. Coba hitung. Ya, dia coba hitung, saudara. Gak bisa. Ya, habis dihitung, begitulah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, jadi Abraham, saudara, siangnya disuruh membayangkan visinya, mengimajinasikan visinya, malamnya dia disuruh lagi, saudaraku, membayangkan visinya, mengimajinasikan visinya, siang hitung pasir, malam hitung bintang, saudara. Siang hitung pasir, malam hitung bintang. Terus, saudaraku, siang malam, siang malam, siang malam. Ya, baru setelah dia lakukan ini, saudara, dikatakan demikian, maka percayalah Abraham dan imannya itu dihitung sebagai kebenaran. Dan ayat itu dikutip di perjanjian baru. Ya, saudaraku, maka Abraham disebut bapak orang beriman. Dia hanya dapat iman itu setelah dia siang malam memimpikannya, mengimajinasikannya, merenungkan visi goal yang Tuhan kasih itu, saudara. Nah, saudara, kayak gitu enggak? Ya, kalau enggak kayak gitu, ya enggak bisa, saudara. Enggak akan tercapai, enggak punya iman mencapainya. Sebab iman datang dari apa, saudara? Dari, ya, pendengaran, dan pendengaran akan firman. Jadi visi itu bukan cuman kita tulis dengan jelas dan dibaca, tapi membacanya, saudaraku, sambil merenungkan, memimpikan, menggunakan imajinasi kita. Nah, saya mulai bayangkan waktu itu, saudara. Wow, gereja mula-mula kayak gini. Saya mulai
baca lagi. Kayak apa ya gereja mula-mula? Saya lihat, wih dahsyat banget ya. Gereja mula-mula semua orang takut akan Tuhan, semua orang. Wih, keren banget ini. Ya, saudara. Ya, bukan cuma semua orang, seluruh kotanya takut akan Tuhan. Banyak mujizat yang terjadi. Ya, banyak mujizat. Bahkan orang berduyun-duyun, nah yang tadi visi hari ini. Dari kota-kota lain datang. Ketika itu saudaraku didoakan oleh para rasul. Komselnya rasul berdoa, sembuh semuanya. Wow, saya bayangin. Jarang ya ada kesembuhan di KKR semuanya sembuh. Saya belum pernah lihat, bukan jarang, mungkin belum pernah lihat. Ya, saudara, saya pernah ikut KKR, saudara. Ya, yang saya nggak usah sebut namanya lah, yang pembicaranya keren banget, terkenal, saudara juga pasti kenal. Nggak ada satupun yang sembuh, disuruh kesaksian, saudara. Wih, ini KKR semua sembuh. Saya bayangin, Tuhan, ini ya nggak ada, belum pernah ada Tuhan kayak gini. Gereja mula-mula, pola gereja mula-mula belum pernah ada. Tuhan, aku percaya itu bisa terjadi. Saya makin baca. Nah, biasa saya udah saudaraku terangin ini. Ya, saya baca, saya renungin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, bisa terjadi ini. Ini bisa terjadi karena firman-Mu ya dan amin. Nggak mungkin nggak terjadi. Bisa. Saya tiba-tiba dapat imannya, saudara. Dan saudara, kalau saudara lihat, sekarang diwujudkan mulai. Ya, jemaat yang ada, saudaraku, mulai mencapai visi yang saya lihat itu, saudara, waktu itu. Gereja mula-mula. Ya, coba, saudara. Ya, sekarang, saudaraku, kita mulai lihat. Gereja itu tiap hari. Bukankah gereja mula-mula tiap hari? Nah, itu amazing. Belum pernah saya lihat, saudaraku, ada orang tiap hari kumpul. Kita kan tiap hari. Nah, ini mulai kita genapi, saudaraku, visi ini. Wow, luar biasa. Belum semuanya, belum 100%, tapi kita mulai menggenapi visi ini, saudara. Nah, itu dia. Kemudian, saudaraku, yang terakhir, nggak cukup hanya kita memimpikan, merenungkan visi atau goal tersebut, tapi yang ketujuh, saudara, Habakuk bilang, saudara, ya, tetapi ia setelah saatnya tiba, ya kita dapat iman, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Visi itu tidak menipu, karena itu dari firman Tuhan. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Wow. Saudara, jadi yang terakhir, saudara, kita mesti menantikan penggenapan visi atau goal kita dengan tekun. Dengan tekun, saudara. Nah, tekun apa? Nanti kita akan lihat minggu depan, saudara. Ya, ada langkah-langkah yang kita mesti lakukan untuk mencapai visi itu, saudara. Nah, jadi saudara, inilah 7 langkah untuk mendapat visi dan mencapai visi itu, saudara. Nah, kembali lagi, saudara, kita aplikasikan 7 langkah itu, ya, next, dengan visi kita yang baru kita sampaikan beberapa minggu ini, yaitu visi komunitas kerajaan, komunitas terang dan garam. Nah, dengar saudara, visi ini bagian dari visi Yesaya 2 ya sampai 3 yang sering didengungkan di jemaat Abalov Industri berulang-ulang, ya. Nah, wujud visi itu, saudara, adalah komunitas. Kalau saudara baca ya di dalam, saudaraku, visi kita komunitas yang menjadi solusi, ya, pusat solusi, saudara, ya, bagi suku dan bangsa serta mercusuar buat tubuh Kristus. Nah, ini yang Tuhan mau kita bangun, saudara. Kita mesti bangun, ya, saudaraku, komunitas kerajaan. Ya, entah apa namanya, mau namanya komsel, ya,
mau namanya family altar, mau namanya kalau kita kita lebih cenderung menyebutnya komunitas kerajaan. Ini yang Tuhan mau kita bangun. Komunitas kerajaan, komunitas terang dan garam. Nah ini saudara, ya komunitas apa itu? Nah kita ulangin dikit. Komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa Kristus, saudara. Kalau terang dan garam ini, saudaraku, berkumpul, dia punya kuasa transformasi. Ya, nah kita mau lihat nanti minggu depan kita lihat kuasa transformasi terang dan garam ini kita akan alamin, saudaraku, ya di dalam komunitas-komunitas kita. Kalau kita ngerti, nah seringkali kita nggak ngerti gimana mempraktekkan komunitas terang dan garam ini di dalam komunitas kita. Sehingga nggak terjadi biasanya komunitas kita, saudara. Ya, nah kemudian yang kedua, komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan. Nah ini dia, jadi pusat solusi, saudara. Itulah fungsi terang. Kita mempunyai terang kehidupan. Sehingga bangsa-bangsa datang cari ini. Mereka cari ini, saudara. Makanya kita mesti terbit dulu terangnya. Baru bangsa-bangsa cari ini. Terus transformasi bagi sekitarnya. Apa itu, saudara? Ya, ini kuasa apa, saudara? Garam. Ya, garam bisa mengubah kotoran manusia menjadi apa, saudara? Kotoran-kotoran ya, menjadi pupuk. Jadi kotoran kalau dikasih garam, saudara, dia membunuh kuman, ya. Kemudian saudaraku mengubah kotoran itu menjadi apa, saudara? Menjadi pupuk. Wow. Orang-orang yang hidupnya bejat, ya, kacau, saudaraku, rusak, jahat, diubah Tuhan, saudaraku, menjadi, saudaraku, apa, saudara? Menjadi pupuk, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Itulah, saudaraku, kuasa yang dahsyat sekali. Ya, yang ketiga, komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Komunitas yang, saudaraku, bisa menghancurkan perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan, ya. Dan kemudian, saudaraku, menghadirkan kerajaan Allah, ya. Dengan apa? Mengusir setan, ya, menyembuhkan orang sakit, saudaraku, memberitakan Injil kerajaan, kemudian, saudaraku, membawa orang dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang dengan kunci-kunci kerajaan. Karena kunci-kunci kerajaan itu, saudara, kita bisa menghancurkan pintu gerbang alam maut, pintu gerbang kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan. Kita masuk ke dalamnya, saudara. Kita masuk ke dalam kuasa saudaraku, pintu gerbang itu, saudara, ya, dengan kunci-kunci kerajaan. Dan kita bawa jiwa keluar dari kerajaan kegelapan. Kita buka lagi pintu kerajaan Allah, saudara. Dengan kunci-kunci itu. Bawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini komunitas, ya, satu-satunya alat yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kalau kerajaan Allah makin hadir, makin luas. Seluruh bumi penuh dengan kerajaan Allah, saudara. Nah ini fungsi apa? Garam. Garam itu untuk perang, saudara. Kita itu garamnya Allah. Diutus ke dunia ini, ke bumi. Ya, untuk apa, saudaraku? Menghancurkan kerajaan kegelapan. Garam dulu buat perang, saudara. Ya itu kita mesti ngerti. Garam itu buat perang. Ya, saudara, ditabur di atas tanah musuhnya, ditabur di ladang musuhnya, supaya musuhnya lumpuh, tidak bisa makan, karena nggak bisa produksi lagi tanahnya. Kemudian, saudaraku, itu kutukan, garam tanda kutukan buat musuhnya. Nah, saudara, ketika kita diutus ke dunia ini, dunia akan, saudaraku, ya, kerajaan kegelapan akan terkutuk. Kerajaan kegelapan akan dihancurkan. Sehingga jiwa-jiwa bisa, saudaraku, dibawa ke dalam kerajaan terang. Ya. Nah, bangunlah komunitas ini di mana-mana. Be fruitful, be multiply. Fill the earth, subdue it. Ya, saudara. Nah,
Makanya Yesus praktekkan ini. Setelah dia bangun satu komsel atau komunitas kerajaan next, maka Tuhan nggak puas hanya sampai di situ, saudara. Dia utus ya kompak-kompaknya. Dari 12 menghasilkan 72. Dari 72 menghasilkan 500. Ya, 4. Kemudian dari 504 menghasilkan jumlah gereja mula-mula 3.024 orang. Saudara, ini yang Yesus lakukan. Apa yang Adam gagal dilakukan oleh Adam yang kedua, saudara. Dia bilang, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Kita melanjutkan ini, saudara. Ya, kita harus melanjutkan visi yang Tuhan berikan, yaitu komunitas terang dan garam. Dia mau kita multiplikasi terus sampai seluruh bumi ini penuh dengan komunitas kerajaan, supaya kerajaan Allah hadir di mana-mana. Ya, saudara, simple. Ya, next, mulai dari sebuah komunitas dulu. Ya, kita mesti hidup dalam komunitas ini, saudara. Komunitas kerajaan. Ya, entah apa namanya, saudara. Nah, ya, yang penting isinya komunitas kerajaan. Ya, Yesus bangun ini 3,5 tahun, bayangin, saudara. 3,5 tahun dia bangun ini, dan dia multi ini. Jadi 3.024 orang tadi itu, saudara. Yesus ini visinya. Saudara, apa visinya? Nah, ada orang visinya nggak berkaitan sama komunitas kerajaan. Nah, itu bukan visi kerajaan. Visi kerajaan ini yang Yesus mimpikan terus. Dia terus, saudaraku, ya, dengan murid-muridnya. Dia suruh mereka mimpikan. Dia suruh mereka, saudaraku, renungkan. Dia suruh mereka, saudaraku, terus saudara, imajinasikan sampai jadi iman. Ya, saudara, makanya murid-murid bisa melakukan ini, saudara. Ya, akhirnya jadi sampai 3.000 jemaat, saudara. Ya. Nah, saya mau tutup dengan dua cerita di sini, saudara. Nah, cerita pertama kita semua tahu, saya udah ceritain ini. Next, waktu Disneyland dibangun, saudara. Selesai dibangun, ya, saudara. Wow, orang-orang kagum. Hebatnya Disneyland, ya. Cakep banget. Luar biasa, ini belum pernah ada. Di seluruh dunia baru satu, belum pernah ada. Ya, wah, orang bilang hebat ya. Aduh, kita sangat beruntung bisa melihat Disneyland ini. Terus ada yang nyeletuk di belakang. Aduh, sayangnya pendirinya Walt Disney udah meninggal, sehingga dia nggak keburu lihat ini. Coba kalau dia lihat. Orang di depan nyeletuk lagi bilang, salah, Bung. Kalau Walt Disney tidak lihat dulu, kita sekarang nggak lihat. Wow, saudara, ini bisa terjadi karena Walt Disney lihat duluan. Nah, saudara, waktu saya lihat pola gereja mula-mula itu, saudara, ya, saya lihat dulu. Saya dapat, ya, saya lihat, saudara, saya udah lihat. Pola gereja mula-mula dahsyat banget. Dan benar, saudara. Sekarang mulai terjadi, saudara. Dari tiga komsel itu, saudara, bermulti praktek ibadah sejati menjadi 500. Terus kita penatua bilang, jangan sampai 1.000 kurang efektif. Maksimum 500-an. Kita multi terus tuh. Multi terus. Sekarang, saudara, ya, mungkin saya belum hitung benar. Mungkin sudah ada 4.000 orang tiap pagi berdoa di Abalef, saudara. Ya, 4.000. Nah, ini belum pernah terjadi, saudara. 4.000 orang, boleh dibilang hampir tiap hari. Ya, kalau nggak mau disebut tiap hari, hampir tiap hari. Kumpul berdoa, saudaraku, praktek ibadah sejati. Bukan cuma itu, praktek pola gereja mula-mula. Wah, dahsyat sekali, saudaraku. Kenapa? Karena sebelumnya
Ada orang-orang yang sudah melihat dulu. Ya, kalau melihat akan terjadi, saudara. Kalau kita nggak lihat, ya nggak terjadi apa-apa. Ingat, saudara, orang paling gagal di dunia ini adalah orang yang nggak punya visi. Nah, saya sekarang, saudara, bukan hanya lihat gereja mula-mula. Saya udah mulai melihat gereja zaman akhir. Makanya, saudara, saya suka share ini, gereja zaman akhir. Itu saya udah lihat. Wahyu 4 dan 5. Saya udah lihat, saudaraku. Nah, kita harus punya visi. Oh, gereja mula-mula belum apa-apa, saudara. Yang kita lihat belum mencapai, ya, saudaraku, puncaknya. Coba kalau saya lanjutkan gereja mula-mula, dahsyat banget, saudara. Ya, jadi semua takut akan Tuhan, termasuk apa? Di kotanya takut akan Tuhan. Banyak mujizat. Ya, banyak. Nah, terus apa, saudara? Mereka tetap bersatu. Mereka hidup dalam apa? Persekutuan yang erat. Nggak ada perpecahan, saudara. Nah, kita bersyukur, saudara. Ya, kita boleh ngalamin ini, tapi jangan puas. Ya, kita mau Tuhan kasih persekutuan yang erat. Ya, persekutuan antara kita. Ya, mesbah doa yang satu dengan yang lain. Kita nggak boleh merasa grup-grupan. Saya ini kelompoknya untung, makanya kami lebih untung dari kamu. Wih, jangan gitu, saudara. Kita mesti tetap bersatu, ya, dalam persekutuan yang erat. Ya, jangan kesel kalau ada orang, dia ikut mesbah doa yang lain. Jangan, saudara. Ya, kita mesti tetap bersatu dalam persekutuan yang erat. Ya, kemudian gereja mula-mula, semua orang yang punya harta menjual hartanya, saudara, diberikan kepada orang miskin. Semua. Ini nggak disuruh-suruh loh. Ini bukan peraturan. Ya, kita nggak perlu praktekkan ini sebagai peraturan. Nah, ini bukan peraturan. Tapi Roh Kudus intinya gini. Mereka begitu saling mengasihi sampai rela memberikan hartanya, saudara. Itu intinya. Ya. Kemudian, ya, apalagi, saudaraku, gereja itu tiap hari. Nah, sekarang digenapi kan? Kita gereja tiap hari kan? Keren kan? Nah, tapi saudara, nggak cuma itu, saudara. Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow. Ya, semua yang mereka, saudaraku, ya, ada di jemaat mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow. Saudara, jadi kalau orang datang ke Komsel, dia dapat kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya kan? Sekarang orang ikut Komsel bilang begini, aduh Pak Edi nggak tahu Komsel saya. Ya, untuk saya tidak pulang Pak Edi. Itu perlu kasih karunia atau enggak Pak Edi? Jadi dia bukan dapat kasih karunia, untuk dia bisa bertahan di Komsel, dia perlu kasih karunia, dia bilang. Ya, saudara, aduh, kalau Komsel gereja mula-mula, ya saudara, begitu mereka datang, mereka dapat kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, bukan cuma itu, saudara. Ya, mereka apa, saudara? Ya, kalau memuji Tuhan, itu takut akan Tuhan turun sehingga orang yang melihatnya menjadi percaya. Dan saudaraku, ya, mereka takut akan Tuhan dan menjadi percaya. Itu keren. Nanti kalau kita bangun komunitas ini di sebuah gang, saudara. Ada orang lewat, saudara bisa bayangin nggak? Dibayangin dulu. Ya, karena itu Tuhan bilang akan terjadi, saudara. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nah, itu, saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru. Gereja mula-mula nyanyinya nyanyian baru. Ya, nyanyian baru itu apa? Mazmur yang keluar dari hati. Nyanyian rohani. Ya, itu dahsyat, saudara. Ya, atau kidung pujian juga, tapi dinyanyikan dengan hati yang baru. Wah, itu dahsyat kalau nyanyinya kayak gitu, saudara. Orang baru lewat di gang, jatuh. Takut akan Tuhan, saudara. Revival terjadi. Nah, saudara percaya nggak ini bisa terjadi? Udah lihat belum? Nah,
Mereka disukai oleh semua orang. Sangat dihormati oleh masyarakat. Nah ini karena mereka terang dan garam itu, saudara. Ya, terus apa? Tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Wih, tiap hari loh. Komsel, saudara, tiap hari enggak dikunjungin jiwa baru. Enggak kan? Nah, ini belum terjadi sepenuhnya. Kenapa? Karena saudara enggak mimpi. Saudara enggak memimpikannya. Mari mimpi, renungkan. Ya, renungkan ini bisa terjadi, Tuhan. Ini akan terjadi, Tuhan. Itu kalau saudara renungkan kayak gitu, kayak Walt Disney ini, saudara. Jadi, apa yang dia udah lihat sebelumnya jadi. Ini padahal visi yang duniawi, saudara. Gimana kalau visi yang dari Tuhan? Wah, ada jaminan pasti tadi, kata Habakuk, pasti digenapi, saudara. Nah, yang cerita terakhir, saya mau tutup dengan cerita next. Sekali lagi, orang yang paling gagal adalah orang yang nggak punya visi, saudara. Nah, ini apa, saudara? Cerita apa? Kuda Mustang. Kuda Mustang adalah kuda paling kuat di dunia ini, saudara. Paling kuat. Ini apa ya, saudara? Pemimpinnya kuda, rajanya kuda. Kalau dia, saudaraku, lari, dia larinya di depan. Ya, nah semua saudaraku, rombongan kuda liar itu ikut kuda yang disebut kuda Mustang. Ya, ini yang dicari oleh koboi-koboi. Karena ini kuda paling kuat, kuda paling gagah, kuda paling hebat, saudaraku ya. Larinya paling cepat, kuda Mustang. Ya, saudara, ini yang dicari. Kalau dapat kuda Mustang kayak beli mobil BMW atau saudaraku Mercy. Wah, ini bergengsi kalau naik kuda Mustang, saudara. Jadi ini yang dicari sama koboi-koboi. Nah, gimana menangkap kuda Mustang dan membawa pulangnya, saudara? Bawa pulangnya yang jadi problem. Karena dia liar sekali kuda ini, saudara. Nggak ada koboi yang bisa memaksa dia. Ya, bawa pulang itu susah. Mungkin perlu berhari-hari baru nyampe di rumah, saudara. Nah, dari pengalaman, koboi punya cara, saudara. Ya, bagaimana tangkap kuda ini dan bawa dia pulang. Caranya melalui keledai tua. Mereka bawa seekor keledai tua, saudara, yang udah mau mati, yang mau dikorbankan lah, kira-kira gitu. Keledainya nggak cukup, nggak harus yang muda, yang tua paling bagus. Ya, nah keledai ini mesti tahu jalan, dan keledai ini, saudaraku, karena udah pengalaman, ya, keledai ini tahu jalan. Nah, dia dibawa pulang, saudara. Nanti, nah apa yang terjadi, saudara? Keledai ini dibawa waktu mereka nangkep Mustang ini. Begitu ketangkap Mustang ini, dilaso, ya, Mustang ini, saudaraku, langsung diikat dengan keledai ini. Ya, lihat gambarnya, diikat, ya. Talinya keduanya diikat, saudara. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berpisah, terus bersama-sama. Nah, habis itu koboynya lega. Wah, udah pasti ketangkep, udah pasti kuda Mustangnya kita udah dapet. Pulang, kita pulang. Mereka pulang, makan-makan, tidur, tunggu aja. Nanti Mustangnya nyampe ke rumah. Loh, kok bisa, saudara? Nah, kita lihat gambar yang di bawah. Waktu diikat, saudara, kuda Mustang ini dengan keledai ini. Waduh, kuda Mustang beratnya dan ukuran badannya, tenaganya 2,5 kali, mungkin bisa lebih kalau tenaganya. 2,5 kali dari keledai ini. Badannya aja 2,5 kali besarnya. Maka apa yang terjadi, saudara? Keledai ini, ya, waduh, menderita sekali, diikat sama kuda Mustang yang kuat. Kuda ini memberontak, lari ke segala arah. Ya, keledai ini kecekek. Dia rem. Jatuhlah kuda Mustangnya. Kuda Mustang ini berdiri lagi, lari ke segala arah, memberontak. Lari lagi. Keledai ini, saudaraku, rem lagi. Jatuh lagi Mustang ini, saudara. Kemudian Mustang ini ketika jatuh, keledai ini, saudara, dia
Dia cuma punya satu tujuan, saudara. Dia mau pulang. Dia mau pulang. Dia punya goal. Dia punya visi. Maka keledai ini lari ke arah saudaraku, rumahnya. Nah, kuda Mustang ini dia lari ke segala arah. Ya, pokoknya dia cuma mau lepas dari tali ini. Kecekek lagi keledainya. Keledainya rem. Jatuh lagi kuda Mustang ini. Nah, terus menerus jatuh bangun. Terus kuda Mustang ini belajar, saudara. Kok tiap kali keledai ini lari ke satu arah, ya saudara. Nah, kuda Mustang ini mikir begini, saudara. Kalau saya berontak terus, saya juga kecekek, jatuh terus. Ya udahlah, saya ikutin aja keledai ini mau kemana. Supaya nggak kecekek. Keledai ini diikutin sama kuda Mustang. Seneng dia. Keledai ini langsung lari ke arah yang dia mau capai. Nyampe, saudara, ke rumah, saudara. Ya, ini kuda Mustang ini ngikut lari sampai ke rumah. Jadi sore-sore, ya, pagi nangkep kuda ini, sore-sore udah nyampe, saudara. Kudanya udah ada di rumahnya koboi itu. Nah, apa makna cerita ini, saudara? Saudara tahu? Ya, kuda Mustang kuat nggak? Kuat. Cerdik nggak? Cerdik. Hebat nggak? Hebat. Keledai? Ya, udah mau mati, udah tua. Ya, tapi bedanya apa, saudara? Keledai punya visi, punya goal, punya tujuan. Kuda Mustang nggak punya, saudara. Dia lari ke segala arah. Dia nggak punya tujuan. Keledai konsisten satu arah aja. Ya, saudara. Nah, apa makna cerita ini? Orang yang menang bukan orang yang hebat, bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling cerdik, bukan orang yang paling gagah, bukan orang yang paling yang lain itu, saudara. Tapi orang yang menang adalah orang yang punya goal, punya visi dalam hidupnya, saudara. Dengar, saudara. Orang paling gagal di dunia ini adalah orang yang nggak punya visi, orang yang nggak punya goal. Makanya sama kayak Komsel, saudara. Nggak punya goal Komsel itu. Maka itu Komsel paling liar. Alkitab bilang, saudaraku, kalau tidak ada visi, liarlah rakyat. Makanya Komsel nggak ada visi. Hidup sudah ada visi. Kompak nggak ada visi. Dengar baik-baik, saudara. Nanti liar. Hidup kita, kompak kita, Komsel kita liar. Akan liar. Nggak tahu ke arah mana. Kayak Mustang ini. Dan kita nggak bisa jadi pemenang. Orang yang menang adalah orang yang punya visi. Makanya kalau Komsel nggak punya visi, Komsel jadi apa, saudara? Komselan. Ya, gosip lah di situ, meminjam uang nggak bayar. Ya, saudaraku, kemudian apa, saudara? Selingkuh, ngeri banget. Komsel kalau nggak ada visi, hancur aja, saudara. Ya, kompak nggak ada visi, hancur. Hidup pribadi saudara nggak punya visi, hancur. Dan kita nggak bisa jadi pemenang. Mari, saudaraku, saudara sudah punya visi. Nah, mari kita jadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang punya visi dalam hidupnya. Puji Tuhan. Saya doakan, saudara. Terima kasih, Tuhan. Biar kami punya visi, Tuhan. Kami tidak mau seperti kuda Mustang ini, Tuhan. Kami kalah karena kami tidak punya visi. Tuhan, seperti keledai ini yang luar biasa. Dan walaupun dia tua, lemah, tapi dia punya visi. Dia punya tujuan. Dia punya goal dalam hidup ini. Tuhan, kami mau punya visi, goal, dan tujuan. Di dalam nama Yesus kami serahkan, Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Pak Untung, ya, saya nggak punya banyak waktu, mungkin satu pertanyaan ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Karena setelah ini, ya, kami akan ke mesbah doa yang lain. Ya, silakan. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya ya. Satu orang silakan langsung buka mic-nya. Kak, mau nanya Kak yang poin keempat yang bersedia dikoreksi.
Ya. Tadi kan Kak Edi cerita tentang Abraham. Apakah ini termasuk proses Abraham ketika diberikan visi lalu diberikan Ishak, tapi Ishak diminta oleh Tuhan seakan-akan diambil gitu Kak? Ya. Nah kalau memang misalnya visi itu melalui pemurnian, bagaimana caranya supaya ketika melalui proses itu tidak putus gitu Kak, tapi tetap semakin tajam, justru maksudnya mencapai apa yang Tuhan maksudkan untuk mempertajam visi itu, ya, atau dikoreksi itu Kak. Ya, makasih Kak. Yang penting spirit kita bersedia dikoreksi ya, spirit kita punya teachable spirit. Nah Abraham memang dia bisa salah kan, dia salah, tapi akhirnya dia bersedia dikoreksi Tuhan kan, yaitu dia disuruh ya mesti kembali melihat melalui Ishak lah nanti visi itu digenapi, ya kan? Karena Abraham salah sangka dia pikir melalui usul istrinya, kan istrinya yang kasih usul itu kan, udah sama pembantu aja sama si Hagar sama budaknya. Nah akhirnya Abraham sadar, kemudian dia disuruh mengusir mengusir Ismail, ya kan? Karena kalau dia nggak lakukan itu, ya nanti yang terwujud itu visi kedagingan dia, ya. Jadi akhirnya dia kembali lagi dikoreksi Tuhan dia. Jadi seringkali ya entah visinya perlu dikoreksi karena kita salah sangka, ya salah sangka visinya benar, cuman kita kecampur sama pengertian kita yang belum sempurna. Tuhan koreksi. Atau kitanya masih punya kedagingan. Kita capai visi itu dengan kekuatan kita, ya. Nah, itu juga harus siap dikoreksi oleh Tuhan. Ya, menurut saya itu, ya. Oke. Ya, thank you Kak. Nah, minggu depan Saudara kita akan mulai membahas langkah-langkah kita mencapai saudaraku visi kita. Nah makanya saudara terus ya renungkan, punya visi, praktekin 7 langkah ini, nanti saudara dapat visi itu jadi kenyataan ya. Oke Pak Untung, saya mohon diri dulu, saudara-saudara juga sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Oke Kak Edi, makasih Kak Edi, Tuhan berkati. Ya.